Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ahlan wa sahlan. Iya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, semoga semuanya yang di rumah dan yang sedang sakit senantiasa diberikan keselamatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita belajar lagi ya. Pada kesempatan hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ya, baik. Untuk pokok bahasan hari ini kita akan membahas tentang Allah Maha Esa. Anak-anak tentunya semuanya sudah belajar ya, sudah siap belajarnya di rumah ya. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita siap berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberikan pencerahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ilmu yang baik hari ini. Baik anak-anak, tentunya anak-anak siapa yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Ya, ada berapa ayat surat Al-Ikhlas? Iya betul, ada 3 ayat ya. Ya, coba kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, siapa yang tahu arti ayat Ikhlas? Siapa? Ayo tunjuk jari. Baik, Al-Ikhlas artinya Allah Maha Esa, Maha Satu ya. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita yang wajib kita sembah. Allah ini merupakan salah satu sifat yang memiliki sifat wajib Maha Esa. Artinya Allah itu hanya ada satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, selain itu Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan, keselamatan, rezeki. Itu dikatakan sebagai Allah Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Allah juga memberikan karunia kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia tentunya ya, tapi Allah juga memberikan karunia kepada tumbuhan, kepada hewan. Loh, contohnya apa? Nah, contohnya ketika tumbuhan tumbuh, kemudian ada buahnya dapat bermanfaat bagi sesama. Misalnya buahnya dapat bermanfaat bagi manusia. Kemudian hewan juga sama seperti itu. Hewan ada yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya sapi kan bisa
bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada ayam, sama ya, dagingnya, telurnya juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah Allah disebut sebagai zat yang maha pemberi atau Allah Al-Wahhab. Nah, baik, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yang pertama yaitu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Esa itu artinya satu, hanya ada satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita umat Islam wajib beriman, wajib mempercayai bahwa Allah itu hanya ada satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak bisa berwujud, tidak bisa dilihat, hanya bisa diimani, dipercayai bahwa Allah itu ada. Allah juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, jadi Allah itu tidak ada keturunannya, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, suaminya, tidak ada cucunya, ya. Allah itu hanya satu, Allah tidak ada anaknya, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak dilahirkan dari manapun atau siapapun. Nah, kemudian Allah juga zat yang maha esa, maha besar dan tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya manusia membuat kursi. Apakah kursi itu sama dengan kita manusia? Tidak, tentunya sama. Allah juga seperti itu. Allah itu ya tidak berwujud. Nah, maka Allah tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Itu seperti itu. Nah, kemudian Allah itu berbeda dengan makhluknya, makhluk yang diciptakan. Tentunya akan berbeda ya dengan yang diciptakan. Manusia ketika menciptakan benda-benda, menciptakan suatu karya, karya yang diciptakan juga akan berbeda dengan yang menciptakannya, yaitu manusia. Nah, ibadah kita hanya tertuju kepada Allah. Ya, mengapa ini kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semata-mata kita percaya, kita beriman kepada Allah ya, untuk beribadah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Allah? Contohnya, satu, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya menyembah patung atau berhala. Itu pada zaman Nabi itu sudah tidak boleh ya. Waktu itu pada zaman Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang diciptakan oleh ayahnya. Selain itu nabi-nabi yang lain juga tidak ada yang mengajarkan bahwa manusia harus menyembah berhala, tidak ada. Sama jika kita umat Islam, kita pun tidak boleh menyembah selain Allah. Contohnya menyembah pohon yang besar itu juga tidak boleh. Terus menyembah gunung, menyembah lautan, bersembahyang untuk selain Allah, itu juga tidak boleh ya. Anak-anak tentunya ketika kita melaksanakan sholat, kita tertujunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jika kita menunaikan amal jariah, kita memberi sedekah, kita berbuat baik kepada orang lain, itu juga harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kita juga tidak boleh meyakini ramalan-ramalan yang ditafsirkan oleh manusia. Contohnya, kamu besok akan celaka pada hari Minggu. Itu kan juga tidak boleh. Segala bentuk ramalan yang diramal oleh manusia datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari jin dan syaitan. Nah, oleh sebab itu, jika kita mempercayai ramalan, sama dengan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, contohnya lagi, harus banyak berzikir dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita sehabis sholat ya, kita gunakan waktu sebentar untuk berzikir. Kalimat zikirnya bagaimana? Anak-anak sudah bisa? Ya, kalimat zikirnya gampang sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita bisa sambil bersenandung. Jika kita tidak sholat, kita ingin berzikir, kita juga sambil bersenandung. Sudah bisa lagunya? Ya, baik. Contohnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba anak-anak ikuti ya, bareng ya. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Ketika kita sedang duduk, daripada kita melamun, lebih baik kita memperbanyak berzikir. Atau jika kita sedang sakit, kita juga jangan mengeluh, kemudian atau jangan merengek sakitan ya, tapi gunakanlah waktu ketika kita sakit untuk memperbanyak berzikir. Gampang sekali kan ya zikirnya ya, tinggal membaca Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu aja. Kemudian baca istighfar, astaghfirullahalazim. Nah, baik anak-anak, guru punya sebuah lagu nyanyian. Nanti anak-anak bisa lihat lagunya di buku panduan ya. Ibu akan contohkan lagunya nadanya menggunakan nada lagu nenek moyangku seorang pelaut ya. Seperti ini lagunya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Ya, seperti itu lagunya anak-anak. Nanti bisa ditulis lagunya di buku. Kemudian anak-anak bisa menyanyikan. Satu kali lagi ya, ibu ulangi lagi ya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah.
Aku selalu hidup bersatu. Ya, baik anak-anak. Kita telah mempelajari tema 1 yang pertama, yaitu Allah yang Maha Esa. Nah, baik anak-anak, ibu rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan sambung lagi pembahasan kita di tema yang kedua, di subtema yang kedua, yaitu Allah Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Nah, baik, sekian dari ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti ibu akan share kembali tugasnya setelah kita belajar hari ini. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dan senantiasa menjaga kita semua, memberikan kita rezeki, memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa lakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Ya, salam protokol kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.